Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Main Crypto. Gimana kabarnya para sangkuters untuk malam hari ini ya? Tepatnya pada pukul 8.50 tanggal 25 April 2021 ini gue mau ngebahas sebuah video, sebuah koin ya tepatnya yang udah cukup terkenal juga dan udah pernah gua bahas ya, yaitu XRP. Di sini gua udah pernah buatin 2 kali nih videonya. Ini ya kelanjutan harga Doge dan XRP, kemudian di sini juga udah pernah ya. Nah, dan karena koin ini juga banyak dari kalian yang masih aja nge-request kelanjutannya gimana dari harga XRP, tolong dibahas ya bla 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 bla. Dan oke, kali ini akan gua bahas, tapi kita bahas dulu tentang Bitcoin ya, karena sebelumnya kita kemarin nih terakhir gue buat video tentang Bitcoin karena biasanya untuk weekend itu harga Bitcoin akan cenderung merosot atau turun ya. Tapi seperti yang udah gue jelasin kemarin, kalau merosotnya ini gue prediksi nggak akan terlalu jauh ya, karena untuk bad news dari Bitcoin itu juga udah hilang ya, seperti contohnya perpajakan yang akan diterapkan oleh Joe Biden itu nggak jadi ya. Maka kalau kita lihat dari grafik BTC USDT di time frame 1 jam ini, dia hanya mondar-mandir di angka sekitar 50.000 US dollar nih ya, dari kemarin nih di atas bawah ya, cukup bisa dibilang lumayan stabil ya di sini, nggak turun terlalu dalam ya. Dan sekarang harganya itu tepatnya di angka 49.870 US dollar. Ya masih di bawah 50.000 lah ya, sedikit tapi. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang koin XRP itu, gue mau minta kalian untuk subscribe dulu channel Main Crypto, karena kita sekarang udah di angka 4,5k subscriber. Yang kalau sesuai yang gue bilangin kemarin ya, kalau kita udah nyentuh 5.000 subscriber, gue akan membuat sebuah grup Telegram yang dimana itu isinya nanti kita bisa sharing-sharing atau yang ngobrol-ngobrol lah ya tentang dunia cryptocurrency, dan kalian itu bisa masuk ke grupnya secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan mungkin gue akan juga sering ngirim-ngirim sinyal lah ya di dalam grupnya. Nah, makanya kalian langsung klik aja subscribe buat yang belum subscribe, karena kita 500 orang lagi akan gue buatin videonya. Kemungkinan bisa besok lah ya kalau kalian ngeklik subscribe-nya sekarang. Nah, jadi langsung kita bahas tentang koin XRP ya. Ini kita close. Oh enggak. Ini koin XRP ini merupakan sebuah koin yang cukup terkenal lah ya. Dia udah menduduki peringkat 5 di CMC atau Coin Market Cap dengan total market cap-nya itu di angka 702 triliun, dan sekarang harganya ini di sekitar 15.000 ya, cukup murah. Ini bisa dibilang cukup murah karena untuk 7 hari ini dia udah turun sekitar 15% dan dia masih di peringkat kelima. Nah, jadi kalau kita lihat dari grafiknya di sini gue udah buka chart XRP nih, tapi time frame-nya masih 15 menit. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu koin XRP, jadi XRP ini merupakan sebuah koin yang dibuat juga kurang lebih mirip seperti Bitcoin untuk tujuan utamanya sebagai alat tukar yang cepat dan juga memiliki biaya transaksi yang murah dan juga tentunya scalable, karena untuk XRP ini dia bisa menyelesaikan sebuah transaksi hanya dalam hitungan 3 sampai 5 detik aja. Nah, kalau kita lihat di time frame 4 jam di sini harga XRP dia di sini cukup jauh ya dari harga all time high-nya kemarin nih. Di ujung sini dia kemarin sempat menyentuh 28.900 ya, hampir 30.000. Sementara untuk sekarang ini harganya masih di angka 16.470, yang itu bisa dibilang setengahnya ya. Pasti banyak juga dari kalian yang mungkin sangkut di angka 22.000 sampai dengan 25.000 nih, tahu lah gue juga. Ya masih cukup jauh untuk dijemput. Nah, jadi kedepannya gimana? Tenang aja buat kalian yang mungkin sangkut di XRP. Karena XRP ini memiliki fundamental yang cukup bagus ya, sebuah koin yang udah cukup lama dengan fundamental yang cukup bagus dan juga menduduki peringkat 5 di Coin Market Cap. Jadi kalian nggak usah panik lah ya. Cukup hold aja, karena di sini gua akan jelasin kira-kira gimana harga XRP ke depannya ya. Di sini kalau kita tarik yang namanya Fibonacci retracement, ini sebuah indikator yang cukup mantap lah ya untuk menentukan harga ke depannya ini.
Karena ini Fibonacci retracement ini lebih cenderung untuk prediksi atau analisa long term atau jangka panjang ya. Jadi buat kalian yang masih hold XRP ini santai aja pasti akan kejemput. Nah, jadi kalau kita tarik Fibonacci retracement mungkin kita bisa tarik dari sini sampai ke ujungnya sini. Sini ya. Nah, sorry kelepasan. Nah, di sini kalau kita lihat untuk koin XRP ini di time frame 4 jam ya. Dia itu masih di mendekati angka 0,16-nya ya di sini ya, yang merupakan titik support yang cukup kuat juga nih. Akan gua gambar titik supportnya mana nih. Menggunakan mungkin square di sini ya. Nih ya. Akan gua gambar di sini. Ya, seperti ini ya. Nah, ini dia ada sebuah tembok yang bisa dibilang cukup kuat juga di sini, karena di sini dia udah pernah menjadi resisten sebanyak 2 kali ya, 2 kali lebih nih kayaknya. Nah, jadi untuk XRP ini dia sekarang sudah berada di titik supportnya ya ini. Kalau dia nanti ke depannya itu memasuki daerah sini atau harmonic support ya di bagian yang 0,618 sampai dengan 0,786 ini merupakan sebuah area yang cukup bagus. Misalnya kalau untuk kalian nih di area sini nih, kita ubah warnanya dulu ya. Jadi hijau. Oh sorry, ininya jadi hijau. Kita agak ini ya. Untuk daerah di sini merupakan daerah yang bagus menurut gua, menurut Fibonacci juga. Untuk kalian itu mungkin mau nyerok lagi ya XRP. Nah, karena nanti dia kalau misalnya udah memasuki daerah sini, dia akan melakukan pantulan lagi ke atas ya. Mungkin kalau dia berhasil menyentuh sini nih di garis 0,786-nya atau angka 12.000, ini dia pasti akan langsung memantul balik lagi ke angka 16.000 ini. Nah, tapi karena sekarang dia masih berada di titik 16.000-nya, jadi kita masih lihat dulu ya kira-kira pergerakan XRP ini bagaimana ke depannya ya. Jadi apakah dia akan melakukan pattern seperti double bottom atau inverted HNS atau mungkin ya symmetrical triangle dan lain-lain ya. Karena sekarang untuk harganya ini dia masih belum kita bisa prediksi untuk short term-nya atau yang buat kalian scalping ya. Dan kalau misalnya kita lihat dulu di sini di Indodax kita cari XRP. Ini ya, kita buka. Sini kalau kita lihat market depth chartnya ini masih banyak banget yang mau beli ya dibandingkan dengan harga dengan yang mau jual nih ya. Di sini kita lihat perbandingannya untuk yang beli ini cukup lebih banyak dibandingkan dengan market jualnya. Yang itu berarti di sini dia akan sulit untuk tembus ke bawah atau breakdown ke bawah titik support yang ini yang gue tandain biru ini ya, di sekitar angka 15.000 sampai dengan 16.000. Dan mungkin yang bisa terjadi setelah ini ya, kalau misalnya dia berhasil tembus ke bawah 16.000, kemungkinan pattern yang akan dia bentuk itu seperti ini polanya. Kan gua gambar menggunakan arrow ya di sini ya. Kemungkinan apabila dia menyentuh sini, titik terbawah ini, dia akan langsung, kita kunci dulu, langsung balik lagi ke sini. Nah, tapi dia nggak akan langsung menembus ke atasnya ini ya. Kemungkinan dia akan turun lagi ke sini untuk retest dan baru akan memantul menembus angka 18.000 lagi. Nah, itu kalau dia menyentuh harga di bawah sini. Nah, tapi ini juga sulit banget ya untuk support yang di sini nih ditembus, karena kalau kita lihat juga di market depth chart ini untuk harga berapa tadi ya? Kita lihat di 16 ribuan ini dia cukup tebel nih temboknya nih. Ada di angka 95 juta, 57 juta ya di sini ya. Cukup banyak nih untuk temboknya sekarang nih ada di 95 juta ya.
Kalau kita lihat di sini, nih ya temboknya ada di totalnya itu sekitar 165 juta untuk temboknya, sementara untuk jualnya ini dia cuma 11 juta, 10 juta ya. Nah, untuk temboknya masih jauh. Jadi ini untuk tembok terdekatnya, karena kalau kita lihat juga di sini dia sudah menyentuh titik harmonik ya, titik supportnya deket banget nih, makanya di sini dia untuk tembok belinya dia cukup tebal. Jadi untuk melakukan perlawanan agar harganya itu tidak turun masih cukup kuat. Nah, jadi kesimpulannya apa untuk harga XRP ini? Dia kalau menurut gue sendiri secara pribadi akan sulit banget untuk turun di bawah 15.000. Dan di sini mungkin dia akan melakukan yang namanya konsolidasi dulu ya sebentar, kemudian baru akan melanjutkan kenaikannya lagi. Tapi kenaikannya menurut gua dia nggak langsung secara signifikan ya, seperti yang di sini. Mana berasnya? Ini nggak akan secara signifikan kayak gini banget ya, mungkin akan pelan-pelan gitu untuk naiknya ya. Kita hapus dulu biar rapih. Karena untuk XRP ini kalau kita lihat di Coin Market Call ya, Coin Market Call kalender. Sorry. Nih. Kalau kita cari XRP ini, kita lihat untuk event terdekatnya kira-kira kapan ya, kita XRP ini. Nih ya, di sini dia di tanggal 25 April ya, hari ini dia mau listing di market yang namanya Bitrue ya, sama barengan dengan Doge juga ya, di tanggal 25 April atau tepatnya hari ini. Ya mungkin beberapa jam ke depan ya, kalau kita lihat di sininya jam 10 UTC, atau mungkin memang sudah ini, gua nggak tahu juga karena untuk market Bitrue ini juga gua kurang tahu ya, mungkin memang kurang terkenal. Dan mungkin itu juga yang menyebabkan untuk XRP dia makin kuat untuk tetap berada di atas titik supportnya. Dan mungkin kalau misalnya dia tetap berada di sini, dia akan naik ke sini, mungkin ke sini dulu, baru retest lagi untuk titik support di sininya, baru akan melanjutkan kenaikan. Jadi ada banyak ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di harga XRP ini, karena memang untuk marketnya juga dia di sini cukup terpengaruh oleh Bitcoin ya, karena dia juga udah melakukan kenaikan yang cukup signifikan nih sebelumnya. Kalau kita ukur ini dari sini sampai sini, dia telah mengalami kenaikan sekitar 230% ya, atau mungkin kalau dari sini nih 250% lah mungkin ya. Kalau kita ukur dari sini. Ini ya 200 ya, sekitar 250 ya. Nah, kalau kita lihat pengurangannya, kita ukur lagi ya dari sini sampai sini. Nih sekarang di sini itu cukup masih wajar ya, masih 50%, karena dia udah mengalami kenaikan yang cukup drastis banget dalam waktu yang singkat nih. Cuma beberapa minggu aja dia udah mengalami kenaikan 300%. Jadi untuk kalian yang mungkin sangkut XRP di angka 22.000 itu tenang aja untuk kedepannya, karena XRP ini juga harga yang koin yang memiliki fundamental yang cukup bagus ya. Dia juga udah menduduki peringkat 5 di Coin Market Cap. Yang itu berarti buat kalian itu mungkin yang main untuk long term itu nggak panik ya, santai aja kayaknya, nggak terlalu panik juga. Tapi kalau kalian yang mungkin menggunakan uangnya itu uang darurat ya, atau mungkin uang yang mau digunakan secara cepat atau sebentar lagi ingin digunakan uangnya itu, kayaknya kita kalau dilihat dari sekarang ini mungkin buat yang sangkut di angka 20.000 ke atas nih masih agak lama ya untuk dijemputnya. Tapi kalau kalian mau stop loss itu bisa lah ya, kalau misalnya kalian penting banget uangnya mau digunakan. Tapi kalau misalnya kalian itu masih bisa hold, saran gue hold aja dulu, karena ini kita sudah mendekati titik supportnya yang ini dia kemungkinan gak akan tembus lagi dari sini, karena ini cukup kuat ya untuk titik supportnya di angka sekitar 15.000 sampai dengan 16.000 ini. Jadi untuk kira-kira tanggal berapanya itu kita masih belum bisa ya untuk memprediksi tanggal berapa dia akan balik ke 20.000-nya, tanggal berapa dia akan menyentuh titik sini, dan lain-lain ya. Jadi kesimpulannya untuk XRP ini sabar aja ya, karena ini dia udah menyentuh titik ini yang akan melakukan pantulan lagi ke atas, atau mungkin ke bawah dulu baru ke atas ya. Pokoknya sebentar lagi ya dia akan
menyentuh ke atas. Buat kalian yang mungkin nge-hold banyak, tahan aja dulu, kita lihat dulu pergerakannya. Karena masa depan XRP ini masih cukup cerah. Nah, jadi kayaknya segitu aja ya dari tren yang bisa gua baca untuk harga XRP kali ini ya. Dan kalau gitu sekian aja untuk video kali ini. Buat kalian yang masih hold, semangat terus holdnya ya, jangan dijual dulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Main Crypto karena kita akan segera menyentuh angka 5.000 subscriber, yang dimana itu nanti kita akan membuka sebuah grup Telegram. Gimana? Sip nggak? Oke, jadi sekian aja video gua kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.